Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Amelia Wibowo dari Prodi PGSD semester 3 kelas B. Di sini saya akan bahas materi berkaitan dengan berkomunikasi dengan siswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Yang kedua, tujuan komunikasi. Yang ketiga, pola komunikasi. Yang keempat, tips membangun komunikasi dengan siswa. Yang kelima, motivasi belajar. Dan yang keenam, kesimpulan. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian komunikasi. Komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya menyampaikan. Berdasarkan asal katanya, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Yang kedua, kita akan bahas tentang tujuan komunikasi. Yang pertama yaitu agar komunikator dimengerti komunikan. Untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain atau komunikan. Karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan. Yang kedua, agar dapat mengenal orang lain. Komunikasi antar guru dan juga siswa juga penting agar ilmu yang disampaikan dapat diserap dan juga diimplementasikan dengan baik. Guru juga dapat memberikan keteladanan pada siswa sebagai wujud dari pembentukan budi pekerti atau akhlak yang baik. Yang ketiga, akan diterima orang lain. Komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide seseorang pada orang lain. Tujuannya adalah agar ide atau gagasan tersebut dapat diterima. Penjelasan yang ketiga berkaitan dengan pola komunikasi. Pola komunikasi terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pola komunikasi satu arah. Pola komunikasi satu arah adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan baik menggunakan media maupun tanpa media tanpa adanya umpan balik dari komunikan. Dalam hal ini, komunikan hanya bertindak sebagai pendengar saja. Yang kedua, pola komunikasi dua arah atau timbal balik, yaitu komunikator dan komunikan menjadi saling tukar fungsi dan menjalani fungsi mereka. Yang ketiga, pola komunikasi multi-arah, yaitu proses komunikasi terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak di mana komunikator dan komunikan akan saling bertukar pikiran secara dialogis. Penjelasan yang keempat berkaitan dengan tips membangun komunikasi dengan siswa. Tips yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang baik. Dalam kegiatan mendidik di sekolah, seorang guru hendaknya menggunakan bahasa dan kosakata yang mudah dipahami oleh siswa-siswanya. Yang kedua yaitu kemampuan dalam menangani konflik. Guru harus memiliki sikap asertif, yaitu kemampuan dalam menangani konflik yang terjadi di kelas. Yang ketiga, bersikap netral, tidak cenderung menyalahkan siswa dengan mudah. Guru sebaiknya dapat menghindari kata-kata yang terkesan menyalahkan siswa seperti mengkritik, memberi label, menceramah secara langsung di depan kelas, dan sebagainya. Pembahasan yang kelima berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa yang pertama dengan memilih metode mengajar yang tepat termasuk memperhatikan penampilan. Yang kedua, memberi informasi dengan jelas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, misalnya melalui kegiatan kerja kelompok. Yang keempat, melakukan evaluasi dan menginformasikan hasilnya, sehingga siswa dapat mendapati informasi yang tepat tentang keberhasilan dan kegagalan dirinya. Yang kelima yaitu melakukan improvisasi yang bertujuan untuk menciptakan rasa senang siswa terhadap pembelajaran, misalnya kegiatan belajar diselingi dengan games dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah komunikasi antar sesama merupakan suatu proses hubungan satu sama lain berlangsung. Sebagai guru harus tahu bagaimana cara menjalin komunikasi dengan siswanya agar pembelajaran dapat berjalan dengan aktif, kreatif, dan tidak membosankan. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.